Sebelum kita jauh belajar tentang firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Pariyati. Kepada Ibu Pariyati dipersilakan. Amin. Selamat malam semuanya, Bapak, Ibu. Selamat malam, Bu. Malam, Bu. Terima kasih sudah diberikan untuk bersaksi ucapan syukur kami pada malam hari ini. Ucapan syukur kami sebenarnya temanya ucapan bersyukur ya sama Tuhan. Tapi ini temanya kan apa ini ya? Nikah ya? Iya, Bu. Menikah atau Connection melajang. Menikah atau melajang, manakah yang memuliakan Tuhan, ya Bu? Ya, hidup memuliakan Tuhan. Ya. Kami mengucap syukur sama Tuhan kemarin hari apa itu ya? Anak kami Yakub, saya ingin ketemu Pak Nexon. Ya udah ke gereja pagi lah. Kita ngobrol-ngobrol sama Pak Pendeta, bilang gitu. Saya bilang begitu. Oh ya udah. Hari Minggu ya ketemu ya. Itu puji Tuhan. Saya nggak nyangka-nyangka anak ini membicarakan untuk pernikahan. Itu ucapan syukur saya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pasti tidak melepaskan anak saya yang kalau membuat saya kesel terus sih ya. Sebagai orang tua ya, anak saya itu rada-rada bandel gitu. Tapi kami sebagai orang tua selalu memaafkan dan mengucap syukur juga kepada Tuhan. Selama ini saya berdoa, Tuhan jawab itu ucapan syukur kami kepada Tuhan yang luar biasa. Juga terima kasih kepada Pak Pendeta, Ibu Gembala, Pak Heri, semuanya yang ada di sini, pelayan-pelayan yang sudah mendoakan kami dan mendoakan Yakub. Saat ini kayaknya sudah berubah. Ya belum 100% sih, tapi sudah 80% sudah berubah. Itu ucapan syukur kami dan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mau berlutut di kaki Tuhan. Itu kami mengucap syukur. Mungkin Pak Pendeta sudah di WA ya sama Yakub ya? Belum ada, Bu. Oh, belum ada ya? Ya. Oh, dia bilang katanya saya mau WA Pak Nexon dulu. Saya dibilang gitu. Oh ya udah, saya pikir udah WA sama Bapak, udah membicarakan apa gitu. Tapi kami mengucap syukur tentang hal Yakub yang seperti ini. Aduh, luar biasa. Tantangan berapa puluh tahun ini luar biasa buat saya. Kesabaran dengan segala hal itu kalau saya rasakan apa ya? Saya pikir, aduh ini anak gitu ya. Tapi saya tidak pernah menyerah bahwa Tuhan pasti akan diberikan perubahan. Tapi memang tidak mudah. Cuma bukan hanya sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, puluhan tahun. Ya. Tapi kami mengucap syukur dan dia sudah membicarakan juga tentang pernikahan. Itu ucapan syukur kami kepada Tuhan bahwa anak ini kayaknya udah luar biasa. Membuat saya kaget juga kemarin di telepon, juga di WA saya kaget juga. Dia selalu sekarang minta maaf sama saya, minta doanya ya mah ini. Kayaknya sudah lebih dewasa. Gitu, udah lebih dewasa, mengucap syukur. Dan cewek ini, saya mengucap syukurnya sama Tuhan, cewek ini mampu gitu. Bersama dengan Tuhan, dia bisa merubah si Yakub. Dengan sebenarnya ya saya kurang paham ya dengan perempuan ini karena kan baru gitu kan, belum lama. Saya mengenal juga belum lama. Tapi Tuhan pakai dia untuk merubah Yakub. Sifat-sifat Yakub yang lama dulu-dulu itu sudah hilang gitu ya kan. Sampai diantar ke Bekasi, suruh minta maaf sama saya supaya Tuhan kasih jalan yang terbaik.
Karena orang tua itu dibilang seperti dia juga menyembah Tuhan gitu. Si cewek ini calon si Yakub. Itu ucapan syukur kami kepada Tuhan, dan Tuhan pada saat ini diberikan yang luar biasa. Saya nggak nyangka-nyangka bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan kami, walaupun kadang-kadang saya sebagai manusia kadang-kadang suka meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan selalu dekat terus-menerus. Itu ucapan syukur kami. Terima kasih Pak Nexen, terima kasih Pak Heri, terima kasih Bu Gembala semua yang sudah mendoakan anak kami. Kami ucap syukur dan terima kasih semua ini. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pariyati, biarlah kesaksian beliau dapat menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Netsen. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian yang berjudul Bukti Kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana
Baiklah, saya serahkan kepada Pendeta Netson. Baik, terima kasih Niko. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman yang kita renungkan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada malam ini kami dipersekutukan dalam ibadah bina muda dan dewasa serta pasutri yang ada. Kami mohon belas kasihan Tuhan memberkati setiap kami yang hadir di dalam ruangan Zoom ini, baik di tempat masing-masing juga di perjalanan dimanapun kami ada. Tuhan yang pimpin sertai kami semua. Firman yang akan kami pelajari bersama-sama, Tuhan juga yang kiranya menolong setiap kami, agar kami boleh diberkati oleh firman yang memberitakan, yang mendengarkan. Kami mohon pimpinan Tuhan bagi setiap hati kami. Berfirman kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini, kita bersyukur pada Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang tentu saja tema yang sangat menarik bagi kita, tema yang sangat penting untuk kita renungkan secara bersama-sama. Saya share screen dulu. Ya. Ini bagi sebagian orang tentu ini satu pergumulan yang ya sangat tidak mudah untuk hal-hal di dalam kehidupan baik berkeluarga ataupun menjalani hidup dalam kesendirian. Menikah atau melajang, manakah yang lebih memuliakan Tuhan? Ini satu pertanyaan yang sangat penting untuk kita jawab, baik dalam konteks menikah maupun dalam konteks kehidupan melajang. Oleh sebab itu ada bagian firman Tuhan yang akan kita pikirkan bersama-sama menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan tema ini, memikirkan tema ini. Ya, pertama Kejadian 2 ayat 18 sampai 23. Tentu ini bagian yang tidak asing lagi bagi kita. Kita sering mendengar firman Tuhan ini di dalam berbagai pergumulan kehidupan atau mungkin juga dalam kebaktian-kebaktian baik bina doktrin atau juga dalam konteks pemberkatan pernikahan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya itu kepada manusia untuk dilihat, untuk melihat. Bagaimana ia menamainya dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan seterusnya. Kemudian kita melihat tetapi tidak dijumpai baginya seorang penolong yang sepadan dengan dia. Ya. Lalu bagaimana Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Satu bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pasal 7 ayat 1-9. Kemudian 24-40, memang tidak kita baca semua bagian ini. Saya akan membaca beberapa bagian saja untuk kita. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri. Dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya kamu dapat mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertaraf.
Kemudian ayat yang ke-6, hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang dikaruniai ini, yang lain dikaruniai itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti itu. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Saya lanjut kepada ayat yang ke-26. Ya. Nah, aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat kepada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani. Dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksud, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak membeli. Tidak memiliki apa yang mereka beli itu. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Maka dikatakan selanjutnya, perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka kepada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadis itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin kalau ia menghendakinya. Hal itu bukan dosa. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, dia berbuat baik. Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Istri terikat pada suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, maka ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Ya, tapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai Roh Allah. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menikah atau tidak menikah, atau menikah atau melajang, manakah yang lebih memuliakan Tuhan? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, tentu kita memahami bagaimana kehidupan kekristenan di dalam konteks pernikahan dan juga sekaligus konteks kehidupan sebagai seorang lajang. Mengapa ada orang yang memilih untuk menikah dan menolak untuk melajang? Dan secara umum, maka pertanyaan ini tentu
ya bisa kita jumpai. Kenapa ya? Oh, ada tuntutan budaya. Bagi kita orang budaya timur, maka pernikahan itu bukan hanya suatu pilihan hidup seorang laki-laki atau seorang perempuan, tetapi juga ada satu culture yang mengikat di sana, ada budaya yang menuntut untuk menikah. Kamu umur sekian, sudah siap, sudah matang untuk menikah, silakan menikah. Ada status sosial yang sebetulnya juga ingin dipenuhi. Kenapa orang menikah? Kalau tidak menikah, rasanya status sosialnya tidak pas. Ada yang kurang dengan status sosialnya. Sehingga ia melihat bagaimana kehidupan sosialnya kalau dia tidak menikah. Sepertinya ada yang kurang. Ada hasrat seksual misalnya. Wah, karena keinginan-keinginan seksual. Sehingga orang menikah. Atau ada kebutuhan ekonomi. Barangkali ingin memenuhi tuntutan perekonomian. Memperbaiki perekonomian sehingga dia harus menikah misalnya. Ini secara umum. Apalagi kalau zamannya atau trennya orang menikah. Wah, rasanya nggak abdol kalau nggak menikah. Lihat teman-teman mau pasangan, wah ini lagi tren mau nikah. Rasanya kurang percaya diri kalau nggak menikah gitu ya. Sebuah pelarian. Ada orang yang menikah kenapa? Karena pelarian. Ada orang yang menikah kenapa? Karena keterpaksaan, ya, serta ingin sebuah pengakuan dalam hidupnya. Jadi ya kenapa kamu menikah terpaksa? Inilah hal-hal yang kadang sering muncul atau sering kita dengar, sering diucapkan oleh orang kalau kita tanya. Ini secara umum. Tetapi kalau kita melihat kepada bagian Alkitab yang kita baca tadi, kita tentu memahami bahwa baik perjanjian lama, perjanjian baru mengajarkan, mengingatkan, memberitahukan bahwa pernikahan itu adalah karunia Allah. Allah yang merancang, Allah yang merencanakan, Allah yang membentuk, dan juga tentu kita percaya Allah juga yang seharusnya memelihara pernikahan. Namun di dalam kehidupan pernikahan yang namanya kita hidup dengan orang yang berbeda culture, beda pendidikan, beda-beda, dan tentu tidak sama, ya. Maka ya up and down dalam menjalani kehidupan pernikahan itu adalah sesuatu yang wajar, tetapi kembali diingatkan bahwa pernikahan itu seharusnya dipertahankan sebagai karunia Tuhan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, dan pernikahan ini dirancang, dibentuk, dijadikan oleh Tuhan bagi Adam dan Hawa yang tadi kita baca sebelum mereka jatuh dalam dosa. Pernikahan itu penting, ya. Tadi dikatakan kenapa Paulus mengingatkan kalau orang yang nggak kuat, nggak mampu, daripada diberangus oleh dosa, oleh nafsu, keinginan sebagainya, lebih baik kamu kawin. Nah, pernikahan sebetulnya menjadi gambaran dari bagaimana relasi antara Kristus dengan gerejanya. Kalau kita membaca bagaimana Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus, memberi gambaran tentang kenapa ada pernikahan, gambaran bagaimana pernikahan itu, gambaran antara relasi Kristus dengan gereja, dengan orang percaya, sehingga pengorbanan yang begitu luar biasa dilakukan oleh Kristus. Karena itu pernikahan merupakan satu bayangan, satu gambaran relasi yang sebetulnya sangat kuat antara Kristus dengan jemaat. Dan pernikahan ya, itu hanya terjadi di dalam dunia ini, di dalam bumi ini. Ketika kita hidup di dunia inilah pernikahan itu ada. Ketika sudah masuk ke dalam kekekalan, masuk dalam surga, maka tidak ada lagi kawin-mawin di sana. Jelas waktu Yesus dicobai oleh orang-orang Farisi dan juga orang-orang Saduki, waktu kemudian mereka bertanya, siapa yang akan menjadi suami dari perempuan tersebut? Maka Yesus katakan, kamu sesat. Kamu tidak mengerti, tidak memahami akan firman yang disampaikan kepadamu. Pernikahan itu hanya terjadi di bumi. Setelah hidup dalam kekekalan, maka tidak ada lagi pernikahan di sana. Kita bisa membaca di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 23 sampai 30, atau dalam Markus pasal 12 ayat 18 sampai 25. Sehingga betul-betul bagaimana kita hidup menjalani kehidupan pernikahan yang bertanggung jawab di dalam dunia yang Tuhan anugerahkan untuk kita saat ini. Nah, selanjutnya, kenapa ada orang yang kemudian
ya menolak untuk menikah, nggak mau. Ya lebih baik bagi mereka menjalani kehidupan melajang. Kenapa? Mereka lebih, wah saya nggak mau menikah dan saya melajang. Nah, tentu ada banyak hal yang bisa disampaikan oleh orang-orang yang memiliki kerinduan untuk ya saya nggak mau bangun keluarga lah, saya tetap melajang aja. Kenapa? Karena bagi mereka sebagian ya belum siap untuk berkomitmen seumur hidup. Ya, kalaupun berkomitmen seumur hidup di tengah kehidupan barangkali juga akan berhenti di sana. Karena apa? Ya cukup merasa puas, merasa bahagia dengan hidup sendiri, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang membuat dia kacau, tidak ada yang kemudian membuat kesenangannya terganggu. Maka ketika dia merasa senang, dia merasa bebas dengan sendirinya, ya sudah cukup menikmati kehidupan sendiri. Enggak mau menikah. Kenapa? Ya, saya merasa senang dengan diri saya sendiri, saya merasa puas dengan kehadiran, dengan keberadaan saya sebagai seorang diri, maka saya nggak perlu menikah. Atau, ya, mau menikah sih, tapi belum menemukan sosok yang sempurna. Ada standar yang terlalu tinggi yang kita miliki, yang seseorang miliki. Sehingga ketika standar tinggi itu dipasang dan orang susah meliriknya. Kalaupun orang meliriknya terlalu ke atas. Atau sebaliknya, kalaupun orang melirik yang mempunyai standar tinggi tadi, lalu dia mau meliriknya terlalu ke bawah, sehingga tidak menemukan yang namanya sempurna bagi dia. Mau cari yang sempurna, nggak akan ada yang sempurna. Ya, ada yang kemudian dia udah keasikan ngejar karir. Sehingga apa? Ya, cukup puas, senang dengan karir. Menikah atau berkeluarga itu bagi sebagian orang yang menganggap itu beban yang kemudian ya cukup berat. Nanti bagaimana kemudian mengurus keluarga, mengurus suami, mengurus istri, mengurus anak-anak. Ada lagi nanti kemudian bagaimana lagi mengurus orang tua, mengurus mertua. Sehingga kalau kita membaca bagaimana beberapa waktu lalu teman-teman berdiskusi bahwa Jepang itu salah satu negara yang cukup banyak ya orang untuk mengambil keputusan untuk tidak menikah misalnya. Karena ada hal-hal yang bagi mereka ya udah daripada ngurus keluarga, ngurus anak, ngurus istri ya. Kalaupun mereka menikah maka ada orang yang nggak mau punya anak, nggak mau repot. Ya. Nanti malah takut tidak diurus, tidak terpenuhi kebutuhan dan sebagainya. Tetapi ada orang yang memang ya ada karena kecewa, nggak ada melihat, nggak ada pola yang tepat, nggak ada figur yang baik, nggak ada figur yang kemudian bisa diandalkan. Karena itu ya bagi mereka ya kecewa, ya udah ngapain saya menikah kalau pada akhirnya ketika saya menikah saya melahirkan dan menterlantarkan keluarga, anak dan sebagainya. Maka hal-hal yang demikian yang sebetulnya membuat orang berpikir, untuk apa menikah, lebih baik melajang. Ya, oleh sebab itu kalau kita memperhatikan ya kehidupan budaya timur, perspektif manusia, perspektif kebanyakan orang, ya ketika mereka melihat orang yang tidak menikah, orang yang lajang, maka bagaimana mereka memperlakukan. Mereka seringkali memiliki perspektif dan kelakuan yang sebetulnya walaupun tidak secara langsung, tetapi juga membuat suatu penolakan terhadap orang yang lajang, menganggap orang yang lajang seakan-akan ya second class dalam kehidupan dibanding dengan orang yang menikah. Jadi perspektif dan perilaku atau kelakuan terhadap orang yang belum menikah seringkali salah, merendahkan dan menghakimi. Ini tergambar dari bagaimana ketika seorang yang belum menikah sudah mulai bertambah umurnya, apa yang dia sampaikan di sana. Ya. Ketika umur semakin hari, semakin waktu semakin bertambah, maka pertanyaan tentang temanmu mana, calonmu mana, kapan, ada pacar enggak, waktu pernikahanmu kapan, itu seringkali diajukan oleh orang-orang yang sebetulnya baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah tapi masih muda terhadap mereka yang dalam konteks umur sudah cukup. Ini bagi kita Indonesia, orang-orang timur ini sebetulnya
secara tidak langsung kita sedang mendiskreditkan orang yang sebetulnya sedang melajang. Ya, tanpa sadar kadang orang menempatkan orang yang tidak menikah ini, orang yang lajang ini ada di bawah status orang yang menikah. Status mereka seakan-akan agak sedikit rendah dalam tanda kutip, padahal ya mereka mapan intelektual, perekonomian dan sebagainya. Tapi coba kalau orang yang mapan intelektualnya, mapan ekonominya, cerdas, tampan, ganteng, kalau itu dia menikah, pasti apresiasi orang sedemikian rupa karena menganggap pernikahan itu atau orang yang menikah kayaknya kelasnya lebih baik atau kelasnya lebih di atas orang yang tidak menikah. Bahkan kadang pemberitaan firman Tuhan pun dipersiapkan untuk orang-orang yang kemudian lajang lalu mempersiapkan mereka untuk menikah. Kenapa tidak mempersiapkan firman juga untuk orang-orang yang betul-betul mempersiapkan diri di dalam satu panggilan kondisi yang melajang? Karena tidak ada yang salah juga dengan melajang. Tidak ada salah juga dengan yang menikah. Tetapi bagaimana kesalahan itu nanti kita lihat kenapa ada kesalahan tersebut. Ya. Orang sering memandang bahwa ya masa depan melajang itu adalah masa ya transisi untuk menanti, untuk menuju kepada suatu pernikahan. Ya udah nanti ya, tunggu ya, suatu saat pasti Tuhan akan beri. Sehingga bergumul, lalu kadang nggak dapat. Ya, ini bagi sebagian orang, wah ini gimana nih Tuhan? Saya menantikan, saya merindukan pasangan dan sebagainya. Kok nggak dikasih-kasih? Karena itu ya kita harus menyadari. Kita harus memiliki paradigma berpikir bahwa ya tidak semua orang akan menikah. Dan juga tidak semua orang akan melajang. Ada orang yang menikah. Ada orang yang melajang. Karena itu, sebagaimana menikah adalah karunia Tuhan. Menikah adalah dikaruniakan oleh Allah. Demikian juga sebetulnya. Dengan melajang atau hidup melajang itu pun bagian dari karunia Tuhan. Inilah yang harus kita pahami. Karena itu waktu orang kemudian bertanya tentang ya bagaimana tentang kehidupan suami istri dan sebagainya. Maka Yesus juga pernah menjawab waktu murid-murid berkata jika demikian halnya hubungan suami istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata, ini Yesus berkata kepada para muridnya. Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Ya, hanya mereka yang dikaruniai saja. Kenapa ada orang yang tidak menikah? Yesus mengatakan, karena memang ia dari lahir demikian. Sejak dari rahim ibu. Kenapa? Karena memang Yesus katakan, dijadikan demikian oleh orang lain. Kenapa? Karena memang ia membuat dirinya sedemikian. Kenapa? Untuk apa? Ya karena kemauannya sendiri karena kerajaan surga. Jadi tidak ada yang salah dengan orang yang memilih untuk kehidupan melajang. Maka waktu kita dalam kehidupan hari-hari kita lihat, wah ini udah bertambah umur, bertambah usia nih. Ya seringkali kita gelisah. Kita sendiri yang kadang gelisah terhadap orang yang semakin hari semakin tua dan belum punya pasangan. Atau juga orang itu sendiri gelisah pada dirinya. Mestinya kita sebagai orang percaya mampu memahami bagaimana panggilan Tuhan dalam kehidupan berkeluarga atau tidak berkeluarga. Karena itu melajang ataupun menikah masing-masing punya pergumulan tersendiri. Punya kesulitan tersendiri dan bahkan punya kebahagiaan tersendiri. Oleh sebab itu, berkat itu bukan hanya bagi mereka yang berkeluarga, berkat juga bagi mereka yang melajang. Ya, tadi kita membaca bagaimana Paulus menyampaikan dengan tegas, dengan lugas, bagaimana berkat yang dialami oleh orang percaya yang menikah ada, berkat bagi mereka yang lajang ada, bagi mereka yang hidup berkeluarga, menikah, lalu tentu ada keluarganya, ada pasangannya, barangkali kemudian ada anak-anaknya, kalau Tuhan memperkenankan. Tetapi bagi mereka yang tidak menikah, Paulus juga mengingatkan, engkau bebas dari kesusahan badani, seperti yang dialami atau yang dirasakan oleh orang yang menikah. Bagi orang yang menikah, maka melayani Tuhan itu tentu ya bukan sesuatu hal yang kemudian tanpa pergumulan yang berat. Ada pergumulan-pergumulan yang harus dipikirkan untuk dia melayani.
bagaimana dengan istri, bagaimana dengan suami, bagaimana dengan anak, bagaimana dengan orang tua. Tetapi bagi orang yang tidak menikah, Paulus katakan, maka mereka punya berkat tersendiri, itu apa? Melayani tanpa adanya gangguan. Ini luar biasa. Ini satu penghiburan, ya, satu anugerah khusus bagi orang yang lajang. Karena itu bagaimana kehidupan ketika kita hidup sebagai umat Tuhan. Maka menikah dan melajang, manakah yang lebih memuliakan Allah? Dua-duanya, ya, menikah maupun melajang sama-sama dapat memuliakan Tuhan. Menikah atau melajang juga sama-sama dapat tidak memuliakan Tuhan. Ketika orang menikah, orang dapat memuliakan Tuhan di sana. Ketika orang tidak menikah, orang juga dapat memuliakan Tuhan di sana. Ketika orang menikah, orang juga dapat tidak memuliakan Tuhan dengan pernikahan. Dan bahkan ketika seorang melajang, orang pun dapat tidak memuliakan Tuhan dengan kondisi mereka melajang. Karena itu ketika menikah bukan berarti kemudian orang pergumulan dosa seksualnya selesai dan berhenti di sana. Belum tentu. Buktinya bahwa ketika orang sudah menikah pun masih ada perselingkuhan misalnya. Masih ada orang yang tidak setia dengan pasangannya. Itu juga yang diingatkan oleh Paulus. Maka di dalam tulisan Ibrani pun diingatkan jangan mencemarkan tempat tidur. Jadi jangan pikir bahwa menikah ya, dengan menikah maka pergumulan dosa seksualmu akan berhenti. No, tidak. Tetap ada ancaman di sana, tetap ada godaan di sana. Demikian juga dengan sebaliknya, ketika orang kemudian dia memilih untuk melajang, bukan berarti dia kemudian tidak memiliki suatu pergumulan yang lain. Ada pergumulan sesuai. Karena itu bagaimana? Menikah maupun melajang, ya, seperti apa kehidupan orang percaya sehingga betul-betul dia memuliakan Tuhan. Yang pertama bahwa baik menikah maupun melajang, orang percaya memiliki berkat khusus dari Allah. Berkat khusus ini bicara tentang bagaimana ketika mereka hidup ada tujuan culture yang Allah ingin mereka sampaikan. Mandat kultural. Bagaimana manusia menjalankan hidup, memanage hidupnya, memanajerial, baik kehidupan secara pribadi maupun hidup keluarga. Tetapi ada tujuan spiritual yang begitu luar biasa yang Tuhan ingin nyatakan, yang Tuhan ingin manusia kerjakan baik ketika mereka menikah maupun ketika mereka hidup sebagai seorang yang pelajang. Sehingga memuliakan Tuhan bukan persoalan menikah dan tidak menikahnya. Orang memuliakan Tuhan ya bisa dalam keadaannya atau statusnya yang menikah, juga bisa dalam statusnya yang melajang. Maka sejauh mana seseorang memahami panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga hal yang berikut adalah bagaimana memuliakan Tuhan. Ya, menikah atau melajang harus menjaga kekudusan hidup. Itulah yang memuliakan Tuhan. Jadi baik orang yang menikah maupun yang melajang, mereka akan menjadi orang yang betul-betul ya memuliakan Tuhan. Ketika mereka bagaimana menjaga kekudusan kehidupan mereka. Tadi saya katakan bahwa orang bisa menjadi tidak kudus di dalam kehidupan pernikahan. Sehingga dengan demikian, dengan pernikahan, ia tidak memuliakan Tuhan. Orang bisa tidak menjadi kudus di dalam kondisi dia melajang. Sehingga di dalam dia melajang, dia pun tidak memuliakan Tuhan. Tetapi dalam kondisi atau status yang menikah, karunia yang Tuhan anugerah untuk mereka, dan mereka memuliakan Tuhan, menjaga kekudusan hidup mereka, pernikahan mereka di sana. Maka tadi Paulus sangat tegas di sana. Maka dia akan dapat memuliakan Tuhan dengan pernikahan mereka. Dan ketika dia atau seseorang mengambil satu keputusan atau dikaruniakan untuk melajang dan tetap menjaga kekudusan hidup mereka, maka mereka pun akan menjadi orang yang memuliakan Tuhan di sana. Maka persoalan atau jawaban atas apakah menikah atau melajang orang mana yang memuliakan Tuhan. Maka dua-duanya bisa memuliakan Tuhan, tapi dua-duanya bisa dipakai oleh manusia untuk tidak memuliakan Tuhan. Seperti apa dan bagaimana menjalani kehidupan
kekudusan itu sangat penting. Disitulah bagaimana Tuhan dimuliakan. Baik menikah maupun melajang, orang percaya harus hidup melayani Tuhan. Itulah hidup memuliakan Tuhan. Ya. Jadi ketika orang menikah, apakah ketika dia menikah, dia melayani Tuhan di sana? Dengan pernikahannya, dalam kehidupan keluarga. Atau ketika dia melajang, apakah dia melayani Tuhan di sana? Maka orang yang menikah dan juga yang melajang, bagi kita hidup sebagai orang percaya, harus menjalankan hidup, yaitu untuk apa? Melayani Tuhan. Maka bagi orang yang tadi melayani Tuhan dengan pernikahan mereka ada gangguan. Ada sedikit yang harus mereka pikirkan. Ya, bagi orang yang menikah, lalu mereka punya anak, mereka waktu mereka melayani Tuhan, mereka tentu memikirkan banyak hal. Bagaimana kehidupan suami, bagaimana kehidupan istri, lalu bagaimana pendidikan anak-anak dan sebagainya. Sehingga ada pergumulan-pergumulan tersendiri di sana. Tapi bagi orang yang tidak menikah, ketika mereka melayani Tuhan, lalu betul-betul menyerahkan hidup mereka untuk melayani Tuhan dalam kondisi, dalam keadaan mereka yang tidak menikah, ya maka mereka bisa banyak waktu, ya banyak tenaga yang mereka bisa lakukan. Dan bahkan ketika mereka harus pergi melayani Tuhan, tanpa harus memikirkan istri saya seperti apa, suami saya bagaimana, anak-anak saya seperti apa. Ya, tidak perlu lagi mungkin ya, barangkali dengan hidup ya makan secukupnya seadanya dan sebagainya. Karena itu tidak heran kemudian bagaimana ada misionaris, ada orang-orang yang betul-betul ya mendedikasikan hidup mereka untuk melayani Tuhan sehingga tidak pusing. Tapi tidak demikian dengan pergumulan orang-orang yang sudah berkeluarga ketika mereka melayani Tuhan. Maka menikah dan tidak menikah atau melajang, panggilan hidup kita harus kita jalankan. Yaitu untuk apa? Melayani Tuhan. Disitulah hidup kita memuliakan Tuhan. Karena hal yang berikutnya adalah baik menikah maupun melajang, orang percaya harus menemukan dan menjalankan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Maka tadi Paulus mau katakan hidup di dalam suatu panggilan yang Tuhan berikan kepada mereka. Bagaimana ketika mereka dipanggil oleh Tuhan, maka hidup dalam panggilan itu, menjalankan panggilan itu. Ya, disitulah mereka memuliakan Tuhan. Apa artinya? Mereka menjalankan hidup ya, pernikahan atau mereka hidup menikah, tapi pada kenyataan mereka tidak menjalankan panggilan Tuhan di dalam keluarga. Betapa berbahaya. Demikian juga sebaliknya, jangan sampai kemudian, oh saya nggak mau menikah, karena apa? Saya mau melayani Tuhan, saya menjalani panggilan hidup saya sebagai seorang diri untuk kemudian melayani Tuhan dan sebagainya. Tapi di balik semuanya itu sebetulnya ada hidup yang tidak memuliakan Tuhan di sana. Oleh sebab itu, bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya? Menikah atau melajang sama-sama memiliki kekuatan dan panggilan untuk memuliakan Tuhan. Bila keduanya atau dalam kondisi keduanya, seseorang itu mendedikasikan atau hidupnya didedikasikan untuk takut akan Allah, maka disitulah kehidupan orang percaya untuk melayani Tuhan. Jadi jangan merasa kecut, jangan merasa tawar hati. Bagi saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang ya hidup sendiri, yang hidup melajang. Jadi jangan pikir, wow saya ini dong lebih rendah daripada yang lain dong. Oh kok saya tidak seperti orang yang berkeluarga ya. Kok saya tidak seperti orang yang menikah ya. Jangan. Dua-duanya sangat-sangat berharga di mata Allah. Sangat bernilai di hadapan Allah. Bagaimana kita menjalankan kehidupan kita sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin kita, Tuhan menuntun kita, Tuhan menguatkan kita. Jadi sekali lagi, ini satu kekuatan penghiburan bagi kita yang sudah berkeluarga, bagi kita yang sudah menikah. Juga tentu harus mengasihi mereka yang hidup sebagai orang yang lajang. Ya, bagaimanapun bahwa ya, mereka adalah bagian dari kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Ya, di satu sisi kita ingin menolong mereka, tapi di sisi lain sebetulnya
bahwa mereka harus menemukan panggilan mereka sebagai orang yang dikaruniakan, yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk melajang. Pertanyaannya, apakah yang melajang itu sungguh-sungguh mengisi hidupnya dengan melayani Tuhan? Apakah kita yang menikah juga sungguh-sungguh mengisi hidup kita dengan melayani Tuhan? Dan disitulah kita betul-betul memuliakan Tuhan. Karena panggilan hidup Tuhan bagi kita orang percaya adalah kalau kita membaca Katekismus Westminster, kenapa Tuhan menciptakan manusia, kenapa Tuhan menjadikan manusia. Supaya mereka memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan di dalam segala kelimpahan. Tuhan memimpin kita, Tuhan menolong kita. Terima kasih.